Dan berikut adalah seluruh alur cerita anime Isekai Yakkyoku untuk episode 1 sampai 2. Bagian selanjutnya akan kita ulas ketika animenya udah rilis. Jadi dalam anime ini karakter utama kita bernama Yakutani Kanji yang berumur 31 tahun. Dia adalah seorang peneliti medis nomor 1. Adiknya mengidap tumor yang tidak bisa diobati, dan akhir kita beralih ke adegan Yakutani yang sedang melakukan penelitiannya. Setelah sibuk dengan penelitiannya, dia memasang alarm 1 jam dari sekarang untuk tidur dan menunggu penelitian selanjutnya dimulai. Bukannya tidur 1 jam pun. Dia terbangun di tubuh dari anak seorang bangsawan yang bernama Falma de Medicis. Untuk sekarang dan kedepannya, saya akan memanggil Yakutani ini dengan nama barunya yaitu Falma. Jadi sebenarnya Tete sadar kalau Falma sedang kehilangan ingatannya. Dan dia menjelaskan situasi Medicis, seorang kepala sekolah kedokteran. Rote menceritakan kepada Falma kalau Falma bisa menggunakan teknik ilahi. Atau bisa kita anggap sebuah sihir. Falma pun heran apakah dia mampu mencobanya. Dan dia pun berhasil, namun belum bisa dikendalikannya. Falma pun penasaran apakah dia bisa membuat selain air. Alhasil dia pun mencoba dan bisa membuat beberapa macam elemen, asalkan dia tahu struktur molekulnya. Untuk sekarang dia sudah mencoba membuat emas, natrium klorida, gula, dan beberapa zat sederhana lainnya. Ini bisa terjadi karena ingatan di dunia sebelumnya tidak menghilang. Dengan cepat, Falma sudah mulai tahu dengan kekuatannya, yaitu tangan kiri membuat zat dan tangan kanan menghapus zat. Singkat cerita, kita beralih ke adegan makan bersama, di mana Falma sering ditanyai tentang ilmu farmasi yang sedang ia pelajari. Dan ternyata benar, ayahnya pun menguji ingatan Falma dengan bertanya apa saja bahan dari salaf yang dipakaikan ke tangannya Falma. Untung Falmanya bisa menjawab, walaupun dengan terbata-bata. Dan ayahnya menyuruh Falma untuk melanjutkan pembelajaran bersama gurunya. Dan inilah gurunya bernama Eleonore Bonnefoy. Namun gurunya sadar bahwa muridnya sekarang bukan muridnya yang dulu. Lantas karena sikap dan cara berbicara Falma yang sangat berbeda. Eleonore adalah murid nomor 1 dari ayahnya Falma sekaligus gurunya Falma. Makanya dia tahu watak asli si Falma. Akhirnya Falma menceritakan kalau ingatannya kacau setelah sambaran petir. Untuk kedepannya kita akan tanah dan air lemen. Falma ragu dan bertanya, kalau seseorang yang bisa membuat segala zat sesuai keinginan itu termasuk apa? Dan Ellen pun menjawab, kalau keahlian seperti itu sekarang tidak ada. Walaupun ada, berarti dia adalah dewa atau monster. Baiklah, kita beralih ke sesi latihan. Falma disuruh Ellen untuk melakukan teknik tombak air. Namun, Falma lupa membawa tongkat sihir, di mana tongkat sihir adalah alat wajib untuk memperkuat teknik ilahi. Ellen memeragakan teknik tombak air tersebut. Setelah diperagakan, Ellen menyuruh Falma untuk melakukannya dengan cara membayangkan dan menyebut mantra tombak air. Ia pun meminjamkan tongkatnya kepada Falma. Falma pun mencoba membuat kacamata Ellen jatuh dan pecah. Dia bertanya bahwa jumlah kekuatan Ellen yang melebihi batas dan memiliki 2 atribut positif dan negatif. Yang jelas-jelas ini adalah kejadian yang sangat langka. Latihannya pun berakhir. Kita diperlihatkan adegan di mana Ellen dan Falma sedang duduk di kursi. Falma pun menyuruh Ellen untuk membuat lubang kecil dengan kedua tangannya. Itu dilakukan agar Ellen yang rabun bisa melihat tanpa menggunakan kacamata. Tanpa sadar, Falma mencobanya juga. Falma mencoba membuat lubang dengan tangannya, terus ditempelkan ke mata. Dia bisa melihat kalau bagian tubuh yang terluka akan berwarna biru. Saat Falma mencoba menebak penyebabnya dan benar, warna tersebut akan berubah menjadi putih. Padahal Ellen tidak memakai plester, tetapi kenapa Falma tahu kalau jarinya sedang terkilir? Ellen yang sebelumnya takut dibuat semakin histeris. Ellen tahu kalau orang yang bisa melihat penyakit dan memberikan obat yang sesuai adalah teknik penglihatan dewa medis. Ellen yang panik tiba-tiba berdiri pelan-pelan menjauhi Falma. Tanpa sengaja, Ellen sadar kalau Falma tidak memiliki bayangan. Ini adalah kejadian di luar nalar yang membuat Ellen kabur dan meninggalkan Falma sendirian.
Cerita berlanjut di mana keesokan harinya Ellen tidak masuk karena demam tinggi. Mungkin ini terjadi karena Ellen mengetahui kekuatan Falma yang overpower. Falma disuruh ayahnya untuk mengirim obat kepada Ellen. Sebelum diberikan kepada Ellen, Falma mencoba melihat apakah obat dari ayahnya manjur atau tidak. Karena dia tahu obat tersebut kurang efektif, Falma pun mencoba meracik obat sendiri, yaitu membuat paracetamol dan ditambah salaf untuk jari Ellen yang terkilir. Dia membuat obat tersebut dengan zat yang dia buat sendiri. Singkat cerita, Falma sudah berada di kediaman Ellen. Ellen yang masih trauma berjaga-jaga dan memakai zirah di saat dekat Falma. Falma menjelaskan bahwa dia butuh guru untuk mengendalikan kekuatannya, serta pengetahuan untuk mengendalami ilmu farmasi. Falma membujuk dan menjelaskan pelan-pelan bahwa dia adalah manusia yang sama dengannya. Ini dilakukan agar Ellen mau mengajarkannya lagi. Dan akhirnya pun Ellen bersedia untuk melatih Falma. Keesokan harinya, Ellen masuk dan mulai mengajarkan Falma lagi. Dia memberitahu Falma bahwa obat yang diraciknya sangat manjur. Ellen dan Falma menuju ke pulau yang tak berpenghuni. Ini dilakukan agar tidak ada yang tahu kekuatan Falma, sekaligus untuk mengurangi korban akibat kekuatan overpowernya Falma. Singkat cerita, Falma telah usai latihan pada hari itu. Dan Falma meninjau beberapa pekerja dan orang-orang yang ada di rumahnya untuk menguji kekuatan penglihatan dewa medisnya dan mencatat semua penyakit yang dialami orang-orang tersebut. Setelah mencatat semuanya, dia pun pergi untuk meracik semua obat yang ditulisnya. Apabila tahu struktur molekulnya, dia bisa membuat zat cair maupun zat padat. Dia pun membagikan obat tersebut secara cuma-cuma. Mereka yang dikasih pun senang bahagia, karena belum ada kejadian pelayan yang diberikan obat oleh tuannya. Ayahnya adalah apoteker untuk bangsawan, jadi para rakyat jelata tidak dihiraukan olehnya. Mendengar akan hal itu, Falma bertekad dia akan menjadi apoteker yang tidak membeda-bedakan siapapun. Semua orang berhak mendapat kesehatan, dan itulah tugas mulia dari Falma, seorang bocah umur 10 tahun yang sebenarnya profesional dokter. Kita beralih ke adegan di meja makan. Falma bertanya kepada ayahnya, "Di mana adikku, Brancy?" Dan ayahnya pun menjawab kalau adiknya terkena penyakit cacar air. Ayahnya melarang Falma mendekati adiknya karena dia takut Falma akan tertular oleh penyakit itu lagi. Padahal Falma dulunya sudah menderita penyakit itu. Falma tahu kalau di dunia sebelumnya orang yang pernah menderita cacar air akan kebal terhadap penyakit tersebut. Tetapi di dunianya yang sekarang belum ada catatan apakah akan menular atau tidak. Falma pun diam-diam meracik obat untuk adiknya dan merawat adiknya secara diam-diam. Alhasil, beberapa hari setelah terkena penyakit, Brancy pun sembuh kembali. Falma yang sekarang tidak mau hal yang terjadi di dunia sebelumnya terjadi lagi di dunia yang sekarang. Dulunya dia tidak bisa menyelamatkan adiknya. Sekarang dia tidak mau kejadian pahit tersebut terjadi lagi. Beralih ke adegan di mana ayahnya Falma menyuruh Falma bersiap-siap untuk pergi. Mereka akan pergi kunjungan darurat ke kediaman Baginda Kaisar. Nah, inilah akhir dari anime Isekai Yakyoku episode 1 dan 2. Gimana kelanjutannya? Kita akan membahasnya di next video. Mite kurete arigatou gozaimashita.